Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rapiani dengan NIM 228630014. Saya dari kelompok 2. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Febrian Alwan Bahrudin. Kelompok kami mengambil judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten. Studi deskriptif mahasiswa Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Latar belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 1945. Provinsi Banten adalah salah satu contoh paling menonjol dari praktik dinasti politik di tingkat lokal. Keluarga Ratu Atut-Khosyah ini mendominasi panggung politik sejak lebih dari satu dekade, yang menjabat sebagai gubernur, anggota DPR, serta berbagai posisi strategis lainnya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama itu ada mahasiswa masih memiliki persepsi yang dangkal dan juga cenderung apatis terhadap keberadaan dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu ada mahasiswa belum secara kritis menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga, sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik yang cenderung permisif, tidak kritis, dan juga tidak disertai dengan kesadaran akan ancaman terhadap prinsip demokrasi. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu ada bagaimana mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga ada bagaimana sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik dinasti di Provinsi Banten. Yang kedua, mengetahui persepsi mahasiswa dalam menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Yang ketiga itu ada mengetahui sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang keberadaan dan juga praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Yang kedua itu ada secara praktis. Jadi penelitian ini bagi lembaga pendidikan, temuan ini tuh dapat menjadi referensi penting bagi perguruan tinggi dalam merancang kurikulum. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini membuka ruang diskusi yang lebih luas praktik politik dinasti dan juga dampaknya terhadap kehidupan demokrasi lokal. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran politik yang lebih kritis dan juga mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam ruang publik. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama ada persepsi. Persepsi merupakan proses internal yang melibatkan seleksi, organisasi, dan juga interpretasi informasi sensorik untuk memberi makna pada lingkungan. Nah, dalam konteks politik, persepsi ini tidak bersifat objektif, melainkan dibentuk dan juga dari struktur kognitif. Menurut Purwanti, pada tahun 2023 menyatakan bahwa persepsi politik mahasiswa dibentuk oleh interaksi antar latar belakang, pendidikan, eksposur media, serta lingkungan sosial kampus. Menurut Wade dan juga Taufik, pada tahun 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain. Yang pertama itu ada kebutuhan. Saat individu memiliki kebutuhan, ketertarikan, ataupun keinginan terhadap sesuatu. Yang kedua itu ada kepercayaan.
atau keyakinan. Apa yang sekarang dianggap benar itu dapat membentuk cara individu menafsirkan sinyal sensorik, terutama dalam situasi di mana informal diterima bersifat ambigu atau tidak jelas. Yang ketiga, itu ada emosi. Nah, kondisi emosional individu itu berperan besar dalam mengambil bagaimana informasi sensori itu diinterpretasikan. Emosi tertentu dapat memperkuat atau mengubah persepsi terhadap suatu stimulus. Yang keempat, itu ada ekspektasi. Nah, pengalaman masa lalu itu membentuk pola harapan tertentu dengan diri individual yang kemudian mempengaruhi bagaimana seseorang mempersiapkan dan juga memandang dunia sekitarnya. Ada ekspektasi. Nah, pengalaman masa lalu itu membentuk pola harapan tertentu dalam diri individu yang kemudian mempengaruhi bagaimana seseorang itu mempersiapkan dan juga memandang dunia di sekitarnya. Nah, kecenderungan untuk mempersepsikan sesuatu sesuai dengan harapan ini dikenal dengan istilah set persepsi. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Nah, penelitian itu menekankan pada penggambaran, naratif, pemahaman kontekstual, serta interpretasi makna dari pengalaman subjek. Pengertian metodologi penelitian deskriptif ini menurut Sugiono, metode penelitian deskriptif ini merupakan suatu metode dalam penelitian. Metode penelitian deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, serta suatu sistem pemikiran ataupun keperistiwaan pada masa sekarang. Nah, tujuan utama dari metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan atau menyajikan fakta-fakta yang ada di lapangan secara objektif. Ya. Selanjutnya itu ada bab 4 yaitu pembahasan, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Kelompok kami melakukan penelitian dengan wawancara di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirta. Hasil wawancara dari informan yang kelompok kami lakukan yaitu yang pertama ada rumusan masalah yang pertama yaitu persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga praktik dinasti politik di Provinsi Banten. Menurut salah satu narasumber atau informan yang kami wawancara itu berpendapat, sebagai mahasiswa saya merasa sangat prihatin melihat kenyataan bahwa dinasti politik itu menjadi hal yang dianggap normal di Banten. Padahal kalau kita mengacu pada prinsip demokrasi yang sehat, semua orang harusnya punya kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi. Tapi di dalam kenyataannya bahwa kekuasaan itu dipegang oleh kelompok yang itu-itu saja. Ini mempersempit ruang partisipasi politik rakyat biasa. Saya melihat sebagai bentuk oligarki di mana kekuasaan itu hanya beredar di antara segelintir orang yang membuat saya itu lebih miris banyaknya masyarakat yang justru tidak menyadari bahwa ini adalah masalah. Nah, selanjutnya itu ada dinasti politik. Nah, mahasiswa dan sumber saya berpendapat bahwa dinasti politik adalah bentuk kekuasaan yang dijalankan secara turun-temurun oleh salah satu keluarga atau kelompok kekerabatan di mana mereka ini mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan di Provinsi Banten. Hal ini sangat nyata dan juga terlihat jelas dan dominasi satu keluarga dalam struktur politik, terutama sejak era
Gubernur Ratu Atut Khosyah, bahkan hingga saat ini. Nah, pengaruh politik keluarga tersebut itu masih terasa dalam berbagai aspek pemerintahan lokal. Nah, ini tuh membuat proses demokrasi di daerah Provinsi Banten ini seperti kehilangan makna partisipasinya karena kekuasaan itu seolah hanya berpindah dari satu anggota keluarga ke yang lain. Rumusan masalah yang kedua itu adalah mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Nah, menurut salah satu narasumber, mahasiswa menyatakan bahwa rakyat hanya jadi penonton, menandakan demokrasi itu telah kehilangan daya tawanya sebagai sistem yang menyertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Mahasiswa menilai bahwa akses terhadap kekuasaan di Banten ini sangat eksklusif. Nah, partai politik ini cenderung lebih loyal kepada tokoh dengan kekuatan, modal dan juga nama besar dari keluarga politik yang telah mapan. Nah, menutup ruang bagi calon-calon yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Yang ketiga itu ada sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten menunjukkan pada kritis, subjektif dan juga evaluatif yang merupakan hasil dari proses persepsi politik. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Wade dan juga Tapris, persepsi seseorang itu tidak terbentuk secara pasif, melainkan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan juga ekspektasi. Nah, yaitu ada pembahasan. Nah, rumusan yang pertama itu dari rumusan yang pertama yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap keberadaan dan juga peratur dinasti politik di Provinsi Banten. Mahasiswa memandang bahwa dinasti politik itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya politik lokal. Pola kekuasaan yang berulang dalam satu lingkaran keluarga, terutama yang disosialisasikan dengan keluarga Ratu Atut Khosyah. Masyarakat dinilai cenderung permisif terhadap kondisi ini karena telah terbiasa melihat figur-figur yang sama tetapi dalam konsentrasi politik. Mahasiswa menilai bahwa kekuasaan politik di Banten itu tidak didasarkan pada kompetensi, namun lebih pada hubungan kekerabatan. Nah, situasi ini dinilai telah menutup peluang bagi warga biasa yang memiliki kapasitas dan juga integritas untuk terlibat aktif dalam politik. Konsekuensinya, prinsip meritokrasi dalam demokrasi lokal menjadi terpinggirkan. Nah, persepsi mahasiswa juga mencerminkan kekhawatiran terhadap terbentuknya oligarki kekuasaan di tingkat lokal. Distribusi jabatan publik yang terkonsentrasi pada satu keluarga besar itu menciptakan efektivitas konflik. Mahasiswa memperoleh informasi dan juga membentuk persepsi melalui berbagai kanal seperti media sosial, diskusi kelas, forum organisasi, dan juga sumber literatur politik. Nah, kesadaran kritis ini ditunjukkan melalui keterlibatan dalam diskusi kampus dan juga advokasi isu politik lokal. Namun demikian, mereka juga menyadari bahwa masyarakat umum masih cenderung apatis dan juga permisif terhadap keberadaan dinasti politik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Salsabila dan juga Suparman yang menjelaskan bahwa keberadaan dinasti politik di Banten itu didukung oleh budaya patriarkal dan nilai budaya yang kuat yang menjadikan masyarakat cenderung permisif. Namun demikian, berbeda dari penelitian tersebut yang menyoroti masyarakat, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa itu justru membangun
resistensi terhadap praktik dinasti. Yang kedua, mahasiswa menilai dampak dinasti politik terhadap kualitas demokrasi di Provinsi Banten. Proses pemilu telah mengalami produksian makna menjadi sekedar prosedur administratif tanpa substansi partisipatif. Demokrasi tidak lagi menjadi sarana perebutan kekuasaan yang terbuka dan juga kompetitif, melainkan menjadi punggung formalitas yang dikendalikan oleh elit dinasti. Faktor kepercayaan dan juga ekspektasi yang dijelaskan oleh Wade dan juga Taufris juga tampak jelas. Mahasiswa ini percaya bahwa demokrasi seharusnya kompetitif dan juga inklusif, sehingga mereka kecewa ketika harapan tersebut tidak terpenuhi akibat dominasi dinasti. Nah, menurut narasumber, mahasiswa menyatakan bahwa rakyat ini hanya jadi penonton, menandakan demokrasi telah kehilangan daya tawarnya sebagai sistem yang menyertakan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Mahasiswa FKIP Untirta mengonstruksi persepsi negatif terhadap dinasti politik karena mereka memiliki akses pada informasi yang relatif luas, media, diskusi organisasi, serta pengalaman sosial yang mendorong kepekaan terhadap keadilan dan juga demokrasi. Lembaga politik di Banten menurut mahasiswa itu tidak memiliki kapasitas otonom yang kuat dalam menghadapi hegemoni dinasti politik menyusup dalam struktur kelembagaan, sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. Yang ketiga, ada sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten. Sikap mahasiswa terhadap keberlangsungan dinasti politik di Provinsi Banten menunjukkan pola kritis, selektif, dan juga evaluatif yang merupakan hasil dari proses persepsi politik yang kompleks. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan oleh Wade dan juga Taufris, persepsi seseorang itu tidak terbentuk secara pasif, melainkan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu kebutuhan, kepercayaan, emosi, dan juga ekspektasi. Nah, dalam konteks ini, kebutuhan mahasiswa akan perubahan politik yang lebih terbuka dan juga adil menjadi pendorong utama dalam menilai fenomena dinasti politik secara kritis. Mereka percaya terhadap pentingnya meritokrasi dan juga integritas sebagai dasar kepemimpinan menjadi filter dalam menyikapi calon dari kalangan-kalangan politik. Emosi seperti rasa prihatin dan juga frustasi terhadap stagnasi demokrasi lokal itu memperkuat sikap penolakan terhadap pelanggengan kekuasaan oleh salah satu keluarga. Sementara ekspektasi yang dibentuk oleh pengalaman organisasi, pembelajaran di kelas, dan juga paparan media itu menciptakan kecenderungan dan untuk mengurangi aktor politik alternatif di luar lingkaran elit dinasti. Data wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa tidak mutlak menolak calon dari keluarga politik, melainkan menyikapi dengan tingkat selektivitas tinggi berdasarkan rekam jejak, komitmen terhadap perubahan, dan juga orientasi kebijakan. Sikap kritis mahasiswa juga mencerminkan pergeseran dari bentuk kesadaran politik laten menuju kesadaran politik manifest. Mereka itu tidak hanya menilai, tetapi juga terlibat secara aktif dalam penyebaran literasi politik, pengawasan sosial, serta partisipasi dalam gerakan, kajian, dan juga diskusi yang membahas persoalan dinasti. Nah, itu kesimpulan dan juga saran. Mahasiswa memandang dinasti politik di Banten sebagai bentuk kekuasaan tertutup yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Persepsi ini terbentuk melalui pengalaman akademik, interaksi sosial, dan juga konsumsi media yang kritis. Selanjutnya ada saran. Mahasiswa diharapkan aktif memperluas literasi politik melalui diskusi ilmiah, forum organisasi, dan juga konsumsi media yang kredibel.
Dan penelitian selanjutnya saran memperluas cakupan responden dengan melibatkan mahasiswa dan juga dari berbagai universitas atau latar program studi berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.